Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dalam program TVR 17 bersama dengan saya Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 4 September 2023. Selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini, Komisi 3 DPR RI menilai pentingnya penambahan anggaran yang diajukan BNPT agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini bisa memaksimalkan upaya pencegahan sejak dini terhadap paham radikal dan terorisme dengan meningkatkan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat. Dalam RAPBN tahun 2024, Kemenkumham mendapat pagu indikatif sekitar 18 triliun rupiah dan mengajukan tambahan sekitar 2,2 triliun rupiah. Sedangkan untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT sekitar 430 miliar rupiah dan mengajukan tambahan sekitar 46 miliar rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI mendukung permintaan penambahan anggaran oleh Kemenkumham dan BNPT. Menurut Supriyansa, Kemenkumham perlu mendapatkan tambahan anggaran agar bisa memperbaiki infrastruktur lembaga pemasyarakatan atau lapas maupun rumah tahanan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, untuk bisa meningkatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat. Penambahan anggaran yang diajukan BNPT juga penting agar BNPT bisa memaksimalkan upaya pencegahan sejak dini terhadap paham radikal dan terorisme dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat. Jika melihat dengan program-program yang telah diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, saya kira ini bisa kita menyetujui. Begitu pula dengan Kepala BNPT dan jajaran meminta untuk program-program prioritas mereka. Salah satu program yang kira-kira yang ingin dicapai adalah bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat, mulai dari tingkat desa, tingkat kelurahan yang ada paling bawah, supaya tidak ada lagi yang ingin direkrut menjadi volunteer untuk misalnya bom bunuh diri lah. Meski mendukung penambahan anggaran untuk Kemenkumham dan BNPT, Supriyansa mengingatkan pengalokasian anggaran tetap akan memperhatikan kemampuan negara agar tidak memberatkan beban APBN. Rifki dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya datang dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan juga menengah yang diharapkan dapat melindungi para pelaku UMKM dari kebangkrutan atau gulung tikar. Banyaknya produk impor yang dijual murah di e-commerce termasuk di sosial media seperti Project S TikTok telah mengancam para pelaku UMKM lokal. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta Menteri Perdagangan harus serius mewaspadai dan bertindak cepat untuk melakukan upaya perlindungan terhadap UMKM. Mufti Anam menyebutkan, maraknya penjualan produk impor melalui siaran langsung di e-commerce dan sosial media telah berdampak besar secara negatif terhadap UMKM lokal. Pasalnya, produk yang dijual di e-commerce tersebut jauh lebih murah dari produk UMKM yang dijual di store. Banyak para pelaku UMKM tidak mampu bersaing harga murah, akibatnya bangkrut atau gulung tikar. Pemerintah harus hadir melindungi pelaku UMKM dengan membuat kebijakan yang berpihak pada UMKM. Tanah Abang begitu lihat meng-cross-check apa yang ada di berita, ternyata betul Pak. Pendapatan mereka yang biasanya per hari omset 440 juta, sekarang hanya tinggal 9 juta Pak per hari. Tragis sekali. Bahkan mereka khawatir dalam beberapa tahun ke depan mau tutup begitu. Kemudian kami mencermatin Pak semakin dalam, ternyata salah satu penyebabnya adalah e-commerce, live jualan produk. Kemudian yang laku-laku ini Pak, sama mereka di cloning Pak. Jadi mereka punya semacam AI, Artificial Intelligence, dan kemudian mereka mengirim orang mengecek ke tempat produksi. Dan kemudian belum seminggu barang yang di launching itu Pak, sudah diproduksi di Cina dan sudah ada di negara kita Pak. Mufti Anam meminta Menteri Perdagangan merevisi Peraturan Menteri tentang perdagangan melalui sistem elektronik agar menciptakan perlakuan yang adil mengenai tarif dan biaya masuk, terutama produk impor. Andini dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 8 DPR RI berharap penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, terutama masyarakat penyandang disabilitas, ini dapat membuat para penyandang disabilitas menjadi lebih mandiri
dalam menjalankan dan juga mengembangkan usahanya sehingga bisa lebih sejahtera. Perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan menjadi salah satu fokus Komisi 8 DPR RI, sehingga terus mengawal Kementerian Sosial dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial di berbagai daerah. Dengan semangat dan komitmen memberikan dampak positif kepada masyarakat, anggota Komisi 8 DPR RI ikut langsung menyalurkan bantuan 30,2 miliar rupiah di sentra Abiseka Pekanbaru. Ahmad menjelaskan sasaran utama dalam penyaluran bantuan sosial ini adalah masyarakat penyandang disabilitas. Dengan bantuan ini, diharapkan para penyandang disabilitas bisa menjadi lebih mandiri, mampu menjalankan dan mengembangkan usaha pribadi, sehingga hidupnya bisa sejahtera. Rehabilitasi sosial ini lebih dari kepemberdayaan dari Kementerian Sosial bekerjasama ya Komisi 8 ini dan menyerahkan berbagai bantuan itu untuk meringankan masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang menyandang disabilitas ya cacat, sehingga dengan bantuan ini mereka lebih bisa berdaya, lebih bisa mandiri, dan akhirnya mereka juga percaya diri. Samsuniang juga membenarkan para penyandang disabilitas perlu mendapat bantuan sosial dari pemerintah selain masyarakat miskin. Melalui keterlibatan penyaluran bantuan sosial secara langsung di lapangan, Komisi 8 DPR RI bisa memastikan program Kementerian Sosial terdistribusi dan tepat sasaran. Anggota DPR yang memahami keinginan rakyatnya. Dan tentu kami dari Komisi 8 betul-betul melihat program Kementerian Sosial yang selama ini bantuan-bantuan terutama balai terkucur kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan alhamdulillah kita melihat. Dari Riau, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI pada 29 Agustus 2023 lalu ini genap berusia 78 tahun. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Seluruh anggota DPR RI menyampaikan harapan dan juga doanya pada lembaga yang dahulunya ini bernama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. DPR RI juga menegaskan dengan integritas dan juga ketulusan akan terus berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan juga bersinergi bersama dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dirgahayu ke-78 DPR RI, DPR mengawal demokrasi menuju Indonesia maju. Merdeka! 78 tahun DPR RI berdiri, berkomitmen menjalankan tugas konstitusi lewat fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi guna mewujudkan kemajuan Indonesia. Dalam pidato rapat paripurna khusus memperingati ulang tahun DPR RI ke-78, Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta komitmen seluruh anggota Dewan untuk menjalankan tugas konstitusi dengan sungguh-sungguh guna mewujudkan kepentingan bangsa dan membangun lembaga DPR RI yang dipercaya rakyat. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menilai, sebagai perpanjangan aspirasi rakyat, DPR RI harus terus bekerja keras sebaik mungkin untuk meningkatkan kepercayaan publik. Publik juga tetap mempercayai bahwa institusi DPR ini memang benar-benar menyerap aspirasi dan memberikan pelayanan publik dengan sangat baik. Ini terlihat dari kinerja-kinerja, contohnya dalam penanganan COVID, dan utamanya dalam penanganan COVID itu adalah ini bisa menjadi contoh di seluruh dunia. Parlemen Indonesia itu sangat cepat memberikan keputusan. Nah, ini bisa menjadi referensi seluruh dunia bagaimana Indonesia bisa segera recover, pulih dari kejadian yang sangat luar biasa ini, dan juga tentu kinerja-kinerja lain yang semakin dirasakan oleh masyarakat, seperti kinerja legislasi yang semakin baik, sudah diuji publik itu juga masih baik, dan juga kita mengharapkan bahwa keterbukaan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat terhadap kinerja para anggota Dewan itu bisa meningkatkan rasa percaya publik. Ditemui pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Innocentius Samsul mengatakan, memasuki usia ke-78, DPR RI harus semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta produktif dalam menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Innocentius menambahkan, dengan konsep parlemen modern, masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi dalam proses terbentuknya kebijakan yang dibahas di DPR RI. Dengan berbagai tugas dan wewenangnya, baik di bidang legislasi maupun anggaran dan pengawasan, agar pemerintahan yang demokratis itu ya itu betul-betul berjalan dengan baik, dalam arti bahwa semua produk yang dihasilkan itu benar-benar untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. DPR sekarang semakin terbuka dan kontrol masyarakat juga semakin kuat dan konstruktif ya. Jadi kalau dulu orang melihat DPR itu sebagai musuh, sekarang masyarakat juga harus mengakui dan menyadari bahwa sejelek apapun DPR, mereka punya kewenangan yang harus tidak bisa diambil alih oleh siapapun, kecuali ikut bersama-sama memberikan masukan agar produk-produk yang dihasilkan oleh DPR itu lebih berkualitas. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, dalam perjalanan demokrasi Indonesia, DPR RI memiliki peran penting dalam menjalankan check and balance terhadap eksekutif untuk memastikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dapat bermanfaat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan 3 tahun lebih pandemi COVID-19, DPR ini harus diakui produktivitasnya sangat luar biasa gitu ya. Walaupun memang by nature di semua parlemen di dunia itu tidak terlepas dari yang disebut dengan kritik atau tekanan-tekanan publik, tentu itu karena publik punya harapan yang tinggi tentang peran parlemennya. Dalam kurun 2019-2023
kami dapat laporkan kepada teman-teman media, itu DPR menghasilkan 70 undang-undang. Indra Iskandar menambahkan, sebagai supporting system menuju Indonesia maju, DPR RI juga menarik keterlibatan publik atau meaningful public participation dalam mengikuti persidangan di DPR RI dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk memberikan akses kepada publik melalui TVR Parlemen, media sosial DPR RI, dan juga mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam beberapa program seperti Parlemen Remaja dan Kampus Merdeka. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua. Pemirsa, anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2024 naik signifikan, yaitu sebesar 7,8% atau sebesar 108,8 triliun rupiah. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali lagi di TVR 17, anggaran ketahanan pangan ini mengalami kenaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan penyampaian tentang rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 beserta dengan nota keuangan pada tanggal 16 Agustus yang lalu. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menilai bahwa anggaran tersebut ini belum ideal untuk mencapai ketahanan pangan. Namun dirinya mengapresiasi atas naiknya anggaran ketahanan pangan. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami, Alfat Rizky, berikut ini. Baik pemirsa, seperti yang diketahui bahwa Presiden Joko Widodo pada penyampaian pidato kenegaraan dalam sidang paripurna
khususnya dalam penyampaian pidato terkait dengan RAPBN di tahun 2024 dan beserta nota keuangannya, di mana salah satunya membahas terkait dengan anggaran ketahanan pangan. Berdasarkan data yang saya terima pemirsa, anggaran ketahanan pangan sebesar 108,8 triliun pada tahun 2024 atau setidaknya naik 7,8% dari tahun sebelumnya. Dan pemirsa, apakah anggaran sebesar ini sudah ideal untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia? Saat ini saya akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4. Baik Pak Slamet, anggaran ketahanan pangan naik Pak, 7,8%. Apakah ini sudah ideal untuk mencapai ketahanan pangan di Republik ini Pak? Kalau dari sisi ideal masih kurang, tetapi kalau dari sisi kenaikan kita apresiasi. Tinggal masalahnya kenaikannya ini harus tepat sasaran, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran sehingga tujuan untuk ketahanan pangan tidak tercapai. Satu, catatan saya, kenaikan itu jangan sampai kemudian untuk mengulang kegagalan food estate ini. Karena di situ akan ada tambahan perluasan lahan. Sementara catatan dari food estate tahun sebelumnya gagal ini, sehingga produksi tidak tercapai dan lain-lain. Ini nih. Yang kedua, arahkan subsidi yang langsung mengena kepada rakyat kita. Apa itu? Subsidi pupuk. Subsidi pupuk kebutuhannya hanya 70 triliun. Ya, tolong ya. Jadi kalau memang itu penuhi saja 70 triliun, tidak perlu dalam rangka ketahanan pangan, nggak usah bukan buat program yang macam-macam, mau food estate itu apa enggak. Yang ketiga, anggaran penuhi lagi untuk kemudian memberikan jaminan kepada kesejahteraan petani kita. Apa itu? Lakukan subsidi pasca panen. Nah, makanya kalau bicara anggaran itu belum ideal, tetapi kenaikan itu tolong tepat sasaran, lakukan pastikan anggaran ini langsung terkait dengan kesejahteraan petani, maka produktivitas akan tercapai. Begitu. Baik Pak. Pak, selain itu juga sektor pertanian ini kan sebenarnya menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan Pak. Nah kalau misalkan berdasarkan data yang saya terima nih Pak, anggaran Kementerian Pertanian di tahun 2023 ini 15,3 triliun Pak. Dan di tahun 2024 ini dianggarkan sebesar 14,6 triliun. Nah ini anggaran ketahanan pangan naik, namun anggaran Kementerian Pertanian atau khususnya di sektor pertanian ini malah turun Pak. Makanya nanti akan kita lihat seperti food estate itu yang kita gagal. Itu sebenarnya leading sektornya tidak hanya di Kementerian Pertanian, ini yang nanti akan kita lihat. Nah, makanya catatan saya tidak apa-apa naik leading kalau di Kementerian Pertanian itu memang tidak harus, artinya begini. Misalnya yang nanti akan dinaikkan adalah subsidi pupuk petani. Anggarannya tidak di Kementan. Itu langsung dari Kementerian Keuangan yang langsung kemudian ditugaskan kepada PI. Makanya nanti kita akan telusuri kenaikan itu diposkan di mana. Catatan saya tadi langsung menyentuh kepada petani langsung, apalagi bisa subsidi pasca panen, maka itu akan tepat sasaran. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS, di mana tadi Bapak Slamet menyampaikan di mana anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah ini perlu berdampak langsung kepada masyarakat melalui program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan Komisi 4 DPR RI juga akan berkomitmen berfokus untuk melihat fokus dari anggaran ketahanan pangan itu sendiri. Pemirsa, sekian laporan saya melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi.
menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media online serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Berikut ini bersama dengan rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Uki dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online dan berita pertama tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu yang pertama pemirsa, Puan Maharani mengapresiasi penanganan stunting di Klaten. Kita lihat pemirsa di sini. Baik, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka stunting dari tahun ke tahun. Tentunya pencegahan dan juga penanganan stunting merupakan poin penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Saat kunjungan kerja di Gedung Serbaguna Desa Jonggrangan, Klaten Selatan pada Sabtu 2 September 2023, di sini Puan mengungkapkan masalah stunting bukan hanya berkutat soal asupan gizi balita yang kurang, namun juga soal edukasi terhadap perawatan calon orang tua kepada anaknya, terutama balita. Selain itu pemirsa, pada kunjungan tersebut, Puan Maharani juga menyalurkan 2.500 paket bantuan tambahan nutrisi bagi balita stunting di Kabupaten Klaten. Tentunya selain desa Jonggrangan, di sini juga Puan Maharani mengunjungi desa Nglingli untuk menyerahkan paket bantuan serupa. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini yaitu DPR RI mendukung rencana Polri membentuk Direktorat Cyber di 9 Polda yang ada di Indonesia. Kita lihat kembali di sini pemirsa. Iya, di sini anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Andirio Idris mendukung rencana Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk membentuk Direktorat Cyber di 9 wilayah Polda yang ada di Indonesia yang akan dijadwalkan selesai secara keseluruhan di akhir tahun 2023 yang juga sangat bermanfaat menjelang pemilu 2024. Tentunya di sini Andirio menegaskan pemilu 2024 harus berjalan aman dan juga damai tanpa banyak berita hoaks yang bertebaran di media sosial. Dan di sini pemirsa, Polri harus dapat mencegah dan juga memberantas munculnya ujaran kebencian dan berita hoaks melalui Direktorat Cyber yang akan dibentuk tersebut. Dan ia berharap di sini pembentukan Direktorat Cyber tidak hanya berhenti di 9 wilayah saja, tetapi dapat terbentuk secara keseluruhan di seluruh Polda secara bertahap. Oleh karena itu pemirsa, di sini Andirio mengungkapkan Polri dapat memasukkan usulan anggaran tahun 2024 untuk pembentukan Direktorat Cyber sehingga
seluruh Polda memiliki divisi tersebut. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Puan Maharani yang mengapresiasi penanganan stunting di Klaten serta DPR RI yang mendukung rencana Polri membentuk Direktorat Cyber di 9 Polda di Indonesia. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Uki. Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih rekan Rini Reski yang sudah memberikan informasi seputar media online pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi hari ini, Senin 4 September 2023. Saya, Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Inginnya mau sendiri, mau gimana? Yang petani mati. Perjuangan mereka untuk petani itu tidak ada saya lihat. Jangan sampai kita merasa bahagia di atas penderitaan para petani. Petani itu selalu berada pada posisi yang dirugikan. Konkret jelas. Kalau sekarang dibiarkan seperti ini, kan nggak fair. Indonesia termasuk salah satu negara penghasil tanaman tembakau terbesar di dunia dan masyarakatnya sangat menggantungkan hidup dari tembakau. Sebut saja Madura, Kudus, Jember, Temanggung, dan Nusa Tenggara Barat. Kualitas tembakau lokal sangat diperhitungkan di pasar internasional. Hasil pertanian yang sering disebut sebagai green gold banyak ditemui di berbagai wilayah di tanah air. Sebagai penghasil tembakau terbesar di dunia, menjadi peranan penting perdagangan rokok internasional. Tembakau merupakan penghasil devisa utama Indonesia. Saat ini saja, di tahun 2022 hingga 2023, 187 triliun rupiah disumbangkan dari sektor pertembakauan. Kebijakan hasil tembakau industri ini pertama berkaitan dengan kesejahteraan petani. Yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga berkaitan dengan fasilitas insentif yang selama ini digunakan diterima oleh pelaku industri. Dalam kurun 10 tahun lalu, berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang masif dibangun pemerintah disokong dari cukai tembakau. Tidak hanya itu saja, bantuan sosial masa pandemi juga bersumber dari cukai hasil tembakau. Akan tetapi, hingga saat ini, payung hukum yang menaungi pertembakauan Indonesia masih tertahan di meja-meja rapat pemerintah. Kepada pemerintah khususnya, kepada eksekutif dan legislatif untuk memberikan suatu rumusan bagaimana ada regulasi yang mengatur tentang pertembakauan. Karena ini ada sebuah grand design dari kepentingan asing bahwa tembakau itu secara lambat akan dimatangkan dengan dalih kesehatan. Prevalensi konsumsi rokok menjadi alasan pemerintah menaikkan cukai tembakau ini. Kesehatan digadang-gadang sebagai bentuk penolakan akan hadirnya rokok di masyarakat. Tapi cukainya justru dibutuhkan untuk mengejar pembangunan dan kestabilan fiskal APBN. Bebannya gini, kalau memangnya cukai itu dinaikin terus, petaninya ya harga tembakonya dibeli murah. Tapi punya pemerintah mahal. Kalau beli seperti ini, mau kemana petaninya? Ya turun aja ke petani, pas tanya benar enggak persoalannya seperti ini? Ya benar, memang seperti itu. Dan pemerintah setempat tidak mendukung ke itu. Artinya perjuangan mereka untuk petani itu tidak ada saya lihat. Tata kelola pertembakauan masih menjadi kontroversi lintas sektoral, lembaga, dan kementerian. Lalu, apa yang menjadi fokus isi rancangan undang-undang pertembakauan ini hingga menjadi polemik di masyarakat dan pemerintah? Kami membuat perda tata niaga tembakau itu kan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada para petani dan sekaligus kepada para pengusaha agar mereka itu bisa mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Artinya tidak dari satu pihak. Tetapi rupa-rupanya keberadaan perda tata niaga tembakau ini belum memberikan pengaruh yang signifikan kepada petani. Artinya petani itu selalu berada pada posisi yang dirugikan. Setiap tahunnya, pemerintah selalu menaikkan nilai cukai hasil tembakau hingga 10 sampai 12%, yang tentunya mengakibatkan fluktuasi harga hasil produksi tembakau. Saya selaku anggota DPR RI melakukan konfrontasi nantinya, akan melakukan kompromi baik dengan Komisi 11 ataupun dengan Balik ataupun dengan Komisi 4 dalam hal untuk betul-betul mencari solusi. Seperti apa sih produk undang-undang yang ingin kita bentuk demi menjamin kesejahteraan para petani tembakau tersebut.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Pemerintah menyelipkan rencana kenaikan cukai rokok dalam nota keuangan di tanggal 16 Agustus 2021. Target perolehan cukai hasil tembakau dipatok lebih dari 203 triliun rupiah, meningkat hampir 12% dari tahun ini sebesar 182 triliun rupiah. Mulai 1 Januari 2023, pemerintah resmi menetapkan kenaikan harga jual eceran dan tarif cukai rokok per batang untuk rokok atau hasil tembakau. Dalam keputusan hari ini, Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Kapan persetujuan dari Komisi Keuangan terkait kenaikan tarif itu? Dan ini untuk mengingatkan Bu Menteri bahwa peristiwa ini udah 2 kali sama hari ini. Karena tahun lalu juga begitu, undang-undangnya diketok, baru minta konsultasi. Ketika proses mekanisme konstitusi itu diamanatkan oleh undang-undang bahwa perlu pemerintah, apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah untuk mendapatkan persetujuan di DPR melalui mekanisme rapat konsultasi. Dan itu adalah posisi yang jelas diatur dalam perundang-undangan. Jadi untuk menjaga hubungan kesetaraan di dalam hak budgeting DPR agar ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Bagi kami pegang pada undang-undang bahwa persetujuan kenaikan tarif sebagai kebijakan pemerintah itu di Komisi 11. Dan ketika sekarang undang-undangnya sudah diketok, tentu konsultasi seperti ini kan post factum jadinya. Pak Dolfi, saya mohon maaf kalau kemarin sekuensnya yang kita memang mengikuti selama ini, tapi juga pada saat yang sama pasal tersebut juga memberikan interpretasi yang seharusnya dibahas di Komisi 11. Dengan demikian, maka kenaikan cukai yang luar biasa pada awal Januari 2023 ini dipastikan akan membuat petani tembakau makin menderita. Kondisi mereka tak kunjung diperhatikan. Gak ada ke petani. Kalau bilang ada ke petani, saya ingin tahu apa ke petani. Pemekasan itu tidak ada.